Ya, Koja Sastra masih bersama Anda kawan dan saya Ribu Tawani masih setia mengawal perjalanan Koja Sastra tentunya untuk kita bersama. Dan di malam hari ini kita masih mengupas tema tentang mendekonstruksi sejarah sastra Indonesia. Nah, seperti diungkapkan Profesor Djoko Saryono bahwa dalam konteks sejarah sastra Indonesia ini nampaknya masih memiliki PR besar, terutama ya, bagaimana kemudian penyusunan sejarah sastra Indonesia ini mampu dinikmati dan juga diakses secara bebas oleh masyarakat. Nah, kita tahu bahwa ternyata ya kalau misalkan kita mencoba mengulas atau misalkan mencoba membaca berita-berita ataupun tulisan-tulisan di media massa, nampaknya memang informasi mengenai perkembangan sastra ini masih menjadi persoalan yang jarang sekali diangkat gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Apakah karena memang sangat jarang atau masih minim penulis sejarah sastra ataupun mereka yang menyoroti peristiwa-peristiwa kesusastraan. Nah, padahal kalau kita mencoba mengulas ataupun mengulik tentang sejarah atau peristiwa-peristiwa sastra, ada banyak hal yang menarik. Ada banyak hal yang bisa kita ulas lebih dalam kaitannya dengan misalkan pemikiran seorang sastrawan terhadap ketika melihat fenomena-fenomena sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan banyak lagi yang lainnya. Nah, ini menjadi persoalan karena memang seperti yang dikatakan Profesor Djoko Saryono tadi bahwa penyusunan sejarah sastra Indonesia masih dipengaruhi dan didominasi oleh rasa kesukaan. Nah, artinya begini, kalau misalkan ada karya sastra yang tidak sesuai dengan minatnya atau minat si penyusun ini atau minat dari atau pesanan dari gitu ya, maka kemudian karya sastra ini tidak dimasukkan ke dalam ke dalam bagian dari sejarah sastra, bagian dari perkembangan sejarah sastra. Nah, ini jadi persoalan. Contoh kecil saja misalkan, kita tahu bahwa Mas Marco misalnya ini menjadi salah satu karya sastra atau novel yang paling fenomenal pada waktu itu dengan cerita-ceritanya yang sangat kritis terhadap pemerintahan di era kolonial Belanda. Tetapi hari ini nampaknya kajian mengenai novel ataupun karya-karya dari Mas Marco ini sangat jarang untuk kita dengarkan. Kenapa? Kita selalu ada garis ya, selalu ada dinding yang membuat karya-karya yang seperti ini menjadi terpinggirkan. Bahkan nggak cuma dipinggirkan, tapi juga dilarang. Nah, ini jadi persoalan. Karya-karya Pram misalnya ya, ini juga menjadi catatan juga bagi perkembangan sastra. Sekalipun pada akhirnya karya-karya Pram ini juga cukup mendapatkan tempat, tetapi selalu ada bagian yang kemudian membuat orang merasa alergi untuk membahas karya-karya Pramudia Anantatur. Why? Kenapa gitu ya? Dan menyikapi hal itu, Profesor Djoko Saryono juga menyampaikan lagi dalam tuturan berikut ini. Kita simak lebih dalam. Koja Sastra. Makassar dan sekitarnya itu sebenarnya kekuatan sastra baru, kekuatan baru sastra Indonesia. Ada Faisal Odang, ada Alfian Dipahatang, ada Aan Mansur yang menjadi generasi baru setelah Husni Jamaluddin, Aspar Maturisi dan seterusnya. Makassar juga punya festival penulis dan pembaca sastra yang bergengsi.
berkaliber internasional. Ini belum ada yang menuliskan, apalagi di dalam peta sejarah sastra secara umum. Bagaimanapun juga wilayah NTT sekarang memberikan kontribusi yang besar bagi dinamika sastra Indonesia. Pengarang-pengarang baru bermunculan dengan memberikan sentuhan-sentuhan estetik, sentuhan artistik, sentuhan-sentuhan kultural, sosiokultural yang menurut saya sangat memperkaya sastra Indonesia. Ada Felix Nesi, ada Mario Lawi, ada Maria Banda, ada Diki Senda, dan lain-lain saya kira juga sangat bermutu. Jangan lupa bahwa kantong-kantong seperti wilayah Maluku, wilayah Papua sekarang juga sudah memberikan kontribusi penting. Betapapun kontribusinya pada peta nasional itu harus dicatat, direkam, dan diabadikan di dalam tulisan-tulisan sejarah atau historiografi sastra Indonesia itu. Menurut hemat saya, sejarah sastra itu mungkin mengandung kesalahan-kesalahan. Tetapi sebenarnya yang lebih banyak adalah kekurangan-kekurangan, ketidakmemadaian akibat berbagai faktor. Kesalahan-kesalahan yang umum tentu saja pada umumnya kesalahan data pengarang, data karya, data persebaran karya, data pendeknya data peristiwa-peristiwa sejarah sastra, peristiwa-peristiwa karya sastra yang sedang dibahas, diterbitkan, dipolemikkan, dan seterusnya. Selebihnya sebenarnya yang terjadi ketidakakuratan, kemudian ketidakmemadaian. Sejak sastra terus berkembang, karya sastra terus bertambah ditulis orang, dinamika sastra terus terjadi. Setiap sejarah sastra dalam rentang waktu tertentu pasti ketinggalan dibandingkan dinamika perubahan yang terjadi. Akibatnya historiografi sastra selalu mengalami keusangan. Nah, keusangan inilah yang membuat tidak memadai, tidak mutakhir, dan seterusnya. Itulah sebabnya sejarah sastra Indonesia harus selalu diperbaiki, harus selalu dimutakhirkan, harus selalu dilengkapi. Itulah sebabnya penulisan sejarah sastra itu tidak pernah berhenti. Historiografi sastra Indonesia harus secara berkala, dalam rentang waktu tertentu dimutakhirkan, diakuratkan, dibuat lebih komprehensif lagi. Belum lagi kalau kita berpikir perkembangan-perkembangan baru di bidang teori dan metodologi sejarah. Nah, perkembangan teori dan metodologi ini juga sering membuat historiografi tertentu atau tulisan sejarah sastra tertentu menjadi terasa tidak memadai lagi, terasa menjadi tidak cocok lagi. Misalnya periodisasi sastra. Ketika ada perspektif baru, pemikiran baru, orang mulai berpikir awal sastra Indonesia, Balai Pustaka itu tidak terlalu tepat. Ada yang mengusulkan pada Mas Marco. Kemudian juga ada yang mengusulkan malah sastra Melayu Pasar, ada yang mengusulkan lagi peranakan Tionghoa, dan seterusnya. Ini satu contoh temuan baru, perkembangan baru, pemikiran baru yang harus direspon dengan baik oleh para penulis sejarawan sastra atau perlu diakomodasi di dalam sejarah sastra Indonesia. Demikian juga munculnya metodologi sastra yang baru. Misalnya pemanfaatan ilmu-ilmu di luar teori sastra. Sebutlah pemanfaatan ilmu sejarah atau ilmu sosial pada umumnya. Nah, itu sangat membantu tumbuhnya perspektif baru penulisan sejarah sastra. Oleh karena itu
sering kemudian kita menilai historiografi sastra yang ada dianggap tidak memadai. Disitulah kita harus kembali memperbaiki, memutakhirkan, merevisi historiografi sastra Indonesia. Penulisan sastra Indonesia harus dilakukan lagi. Menurut pengamatan saya, sekarang itu dunia sastra Indonesia mengalami 3 dinamika yang penting, yang luar biasa, yang membuat kita harus optimis dan membuat kita harus bekerja kembali. Dalam hal khusus, kita harus bekerja kembali, memeriksa dan menulis sejarah sastra Indonesia. 3 peristiwa yang saya sebut penting itu, pertama adalah dinamika, perkembangan dan perubahan sastra Indonesia yang luar biasa. Peristiwa-peristiwa sastra Indonesia begitu luar biasa, begitu semarak dan nyaris merata di seluruh Indonesia. Koja Sastra.